2018 ya. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas OSK 2018 bidang meteorologi. Nah, ini aku udah kita bahas satu persatu ya dari nomor 51-nya. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Nah, untuk nomor 51, manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Nah, soal nomor 51 ini menanyakan tentang El Nino dan La Nina ya. Mungkin enaknya kita analisis satu persatu aja ya. Nah, untuk yang A, coba kita lihat. ENSO merupakan fenomena interaksi laut dan atmosfer. Nah, ini adalah benar ya. Jadi, El Nino La Nina itu merupakan fenomena interaksi laut dan juga atmosfer. Nah, yang B, pada saat keterjadian El Nino, wilayah Indonesia akan mengalami kemarau panjang. Nah, ini juga benar ya. Jadi kalau misalnya El Nino, wilayah Indonesia itu kemarau panjang. Kalau misalnya La Nina, wilayah Indonesia akan mengalami hujan ya, musim hujan. Nah, terus kita cek yang C juga. Pada saat kejadian La Nina, wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan yang berlebihan. Nah, ini bernilai benar juga ya. Nah, kita lanjut yang D. ENSO merupakan fenomena di Samudra Pasifik bagian ekuator. Nah, ini udah pasti benar ya. Ini benar juga. Nah, kita lihat yang E ya. ENSO menyebabkan suhu permukaan laut di ekuator lebih tinggi daripada suhu muka laut di lintang menengah. Nah, ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Kenapa? Karena yang menyebabkan suhu permukaan laut di ekuator lebih tinggi daripada suhu muka laut di lintang menengah itu simply atau sederhananya itu karena ekuator itu berada intinya di khatulistiwa ya. Jadi selalu berada tepat di bawah sinar matahari. Jadi insolasi dari matahari selalu 90 derajat yang mengenai ekuator. Jadi bukan karena ENSO. Justru ENSO-nya ini merupakan anomali ya, anomali meningkatnya suhu permukaan laut di perairan Pasifik dekat ekuator gitu. Jadi ada daerah yang lebih timurnya yang lebih panas atau kadang yang lebih baratnya yang lebih panas. Itu. Jadi yang E ini yang kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah E. Gitu. Nah, ini kurang lebih gambar La Nina dengan El Nino. Di sini kita lihat ya untuk La Nina kita ngelihat ada anomali pemanasan permukaan samudra di dekat ekuatornya yang dekat Samudra Pasifik itu lebih panas ya di bagian baratnya. Nah, sehingga ini hujan deras ya di daerah Indonesia bagian timur. Nah, sementara kalau misalnya El Nino itu terjadi anomali kenaikan suhu permukaan Samudra Pasifik dekat ekuator yang di bagian timurnya yang lebih panas gitu. Nah, jadi yang di Indonesianya tuh mengalami kekeringan ya di sininya. Nah, ini kurang lebih gambar El Nino dan juga La Nina ya. Oke, kita lanjut 52. Awan terbentuk karena adanya udara lembab yang bergerak naik hingga mencapai paras atau level pengembunan. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling kurang berhubungan dengan proses pembentukan di Indonesia? Nah, untuk ini jawabannya itu E ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu tidak ditemukannya front dingin. Nah, front dingin itu ditemukannya di mana? Alasan terbentuknya front dingin kan harus ada massa udara yang dingin gitu ya. Nah, sementara dan biasanya massa udara yang dingin tuh asalnya dari polar. Nah, sementara kalau misalnya di Indonesia kan nggak ada nih sumber massa udara dinginnya. Dan biasanya front dingin itu banyak terbentuknya itu di mid latitude ya, atau di lintang menengah. Di lintang menengah. Gitu. Ya, di Indonesia tidak ada ya. Nah, coba kita lihat yang A ya. Awan cumulonimbus terdiri dari atas tetes awan cair, tetes awan padat, kristal es, dan tetes awan super dingin. Nah, ini juga bernilai benar ya. Yaitu waktu itu pernah ada di Indonesia tuh hujan es katanya ya. Dan itu bisa terjadi juga di Indonesia. Nah, terus yang B, awan terbentuk karena proses konveksi. Ini sudah pasti ya karena Indonesia di ekuator. Ya udah pasti pemanasan matahari sangat terik. Jadi awan yang terbentuk karena proses konveksi sangat banyak ya.
Dan yang C juga, awan terbentuk karena proses pengangkatan udara pada sea breeze front. Sea breeze front ini adalah front angin laut ya. Ini adalah front angin laut. Dan front angin laut ini bisa terjadi di Indonesia juga. Dan yang D ini benar-benar karena Indonesia dibilang awan terbentuk karena adanya daerah konvergensi. Benar ya, Indonesia kan ada dilewati Katulistiwa dan 0 derajat itu merupakan daerah konvergensi juga ya, di mana nanti terbentuknya sabuk ITZZ nantinya. Jadi untuk 52 jawabannya E ya, karena di Indonesia tidak ada front dingin. Nah, kita lanjut 53. Nah, kalau misalnya aku terlalu cepat atau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung aja chat di chat box atau langsung sela aja open mic itu boleh ya. Gitu. Nah, aku lanjut ya, 53. Awan yang dapat menyebabkan hujan lebat, petir, hujan batu es atau hail, angin kencang, dan tornado adalah, nah ini juga mungkin teman-teman udah tahu ya, ini udah pasti cumulonimbus. Intinya ini ada kata petir, terus ada hujan batu es. Nah, berarti kita bisa tahu gimana kalau misalnya ada hujan batu es, berarti kan awannya itu terbentuknya sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Nah, biasanya itu grafiknya seperti ini. Ini suhu 0 derajat, ini suhu negatif 40 derajat. Ya, dan biasanya es itu mulai terbentuk di sini ya. Ini kristal esnya udah mulai terbentuk. Itu. Tapi yang di bawah ini masih dalam bentuk uap air. Tapi yang di atas ini udah uap air plus esnya ya. Dan di atas ini udah es semua. Ini awan cumulonimbus ya. Udah. Itu. Nah, kalau misalnya cirrocumulus, itu biasanya membentuk yang namanya mackerel sky. Nah, kalau misalnya untuk altocumulus, itu nggak ada spesialnya sih. Intinya awan yang membentuk, yang bentuknya cumulus, bergumpal-gumpal, dan terletaknya di ketinggian antara 2.000 sampai 4.000 meter ya. Kan alto berarti awan menengah ya. Nah, dan untuk nimbus 100 sudah pasti awan hujan ya. Itu. Wah, ini B dengan D pilihannya sama ya ternyata. Jadi ini jawabannya E ya. Oke, kita lanjut 54. Dalam awan panas, tetes hujan dapat tumbuh melalui proses. Nah, kalau misalnya awan itu ada 2 jenis ya, ada awan panas sama awan dingin. Dimana kalau awan panas itu tetes hujan yang dihasilkan tuh dalam bentuk kayak hujan biasa, air gitu ya. Tapi kalau misalnya awan dingin, nanti hasilnya itu hujan es gitu. Dimana kalau awan panas itu biasanya tumbuh melalui proses ini, tumbukan dan tangkapan. Kalau misalnya Wegener dengan background, ini baru yang membentuk awan dingin. Nah, proses tumbukan tangkapan gimana sih? Mungkin aku sekilas saja ya. Tumbukan dan tangkapan tuh gimana? Jadi biasanya tumbukan dan tangkapan itu terjadi ketika ini, bayangin ini adalah partikel udara ya. Jadi kayak udara di sekitar, kita ambil satu sampelnya gitu, di zoom in. Oh, ini ada uap airnya. Ini ada butiran uap airnya, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya terjadi kondensasi, presipitasi ya, kan pasti ada butiran makin besar. Makin besar, makin berat ya. Makin berat, jadi dia pasti jatuh nih. Jatuh bertemu dengan butiran uap air lainnya, lalu nanti makin membesar. Kurang lebih seperti itu. Makanya tumbukan dan tangkapan namanya. Gitu. Ini untuk awan panas ya. Nah, kita lanjut nomor 55. Turbopause adalah batas antara, nah ini mungkin teman-teman udah tahu juga ya, adalah batas antara homosfer dan heterosfer. Gitu. Nah, kalau misalnya batas troposfer dengan stratosfer, ini adalah tropopause ya. Batas antara stratosfer dan mesosfer adalah stratopause. Batas antara mesosfer dan termosfer, ya udah mesopause. Oh, terus yang bawah ini nggak mungkin ya.
batas antara troposfer dan heterosfer ini kurang tepat, ini tidak ada. Oke. Nah, mungkin ini sekilas tentang turbopause ya. Nah, sebenarnya nama lain dari turbopause itu homopause. Dan dia menandai ketinggian di atmosfer di bawah di mana pencampuran turbulen mendominasi. Jadi kalau misalnya di bawah turbopause atau mungkin yang kita kenal dengan homosfer ya, homosfer itu pencampuran udara terjadi. Jadi ada angin yang bisa mencampur udaranya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di atas turbopause itu namanya heterosfer. Nah, itu biasanya tidak ada pencampuran turbulen gitu. Nah, biasanya ini kurang jelas ya gambarnya ya. Oke. Kita lanjut ya, nomor 56. Dari kajian iklim dapat diketahui pola utama curah hujan sepanjang tahun di seluruh Indonesia. Di Pulau Jawa misalnya curah hujan di Pulau Jawa misalnya curah hujan maksimum umumnya terjadi di bulan-bulan Desember, Januari, Februari ya. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang paling benar? Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang A, pola curah hujan di seluruh Indonesia sama dengan di Pulau Jawa. Ini bernilai salah ya. Kenapa? Karena pola curah hujan di Indonesia itu ada 3 ya. Ada 3 jenis. 3 pola curah hujan. Yaitu kita kenal dengan yang namanya tipe monsunal. Waduh. Tipe monsunal, tipe lokal, tipe ekuatorial. Nanti kita lihat di bawah ya, curah hujannya itu gimana. Nah, terus kita lihat yang B juga, pola curah hujan di Pontianak sama dengan Semarang. Oke, ini itu bernilai salah ya. Nah, mungkin kita lihat gambar aja deh, gambar aja. Nah, kalau misalnya Pontianak kan ada di sini ya. Dan dia itu tipenya itu ekuatorial ya. Ekuatorial, sementara kalau misalnya Semarang kan itu di Jawa Tengah. Ya, jadi tipenya beda. Pontianaknya ekuatorial, Semarangnya itu monsunal. Jadi bernilai salah. Lalu yang C, pola curah hujan di Ambon berkebalikan dengan di Semarang. Oke, coba kita cek ya. Ambon itu sekitar di sini ya, di Maluku gitu. Terus apa itu? Semarang. Semarang itu di Jawa ya. Nah, kita lihat tipenya. Yang Ambon itu tipenya lokal. Dan kita lihat ya, curah hujannya seperti ini. Curah hujannya itu paling tinggi di pertengahan tahun, kalau misalnya untuk tipe lokal. Sementara kita lihat kalau untuk tipe yang monsunal, curah hujan itu paling rendahnya malah di tengah tahun dan tingginya itu di awal tahun. Jadi kebalikan ya, tipe curah hujan yang lokal dan juga monsunal. Nah, sehingga yang C ini bernilai benar ya. Nah, coba kita lihat yang D juga. Ini udah pasti salah ya. Curah hujan di Pontianak kan seharusnya ekuatorial, Ambon itu seharusnya lokal. Terus Pontianak ini seharusnya ini juga ekuatorial. Pacitan ini kan di Jawa ya, berarti seharusnya monsunal. Gitu. Nah, ini kurang lebih peta pola curah hujan di Indonesia ya. Gitu. Kalau misalnya untuk tipe lokal, itu simpelnya biasanya N ya, bentuknya kayak N gitu. Bentuknya kayak N. Curah hujannya paling tinggi di pertengahan tahun. Kalau untuk monsunal itu bentuknya kayak U ya. Itu curah hujannya paling rendahnya di pertengahan tahun. Nah, kalau untuk ekuatorial itu dia ada 2 puncak ini ya, 2 puncak curah hujan yang paling tinggi. Itu biasanya itu April dengan Agustus. April dengan Oktober, April dengan Oktober biasanya tingginya itu. Untuk ekuatorial. Nah, kita lanjut 57 ya. Interaksi atmosfer laut merupakan proses yang sangat penting di planet Bumi karena interaksi tersebut sangat mempengaruhi. Nah, kita lihat ya satu persatu. Yang A, sirkulasi arus pasang surut di permukaan laut. Kalau misalnya kita bahas pasang surut, itu nggak ada hubungannya dengan atmosfer ya. Nggak ada hubungannya dengan atmosfer yang interaksinya. Begitu juga untuk sirkulasi arus laut, apalagi dibilang di kedalaman laut dalam. Nah, gimana itu hubungannya? Kalau misalnya sirkulasi arus laut permukaan, nah itu mungkin ya, karena arus permukaan kan bisa berinteraksi langsung dengan atmosfer bumi. Itu jadi udah pasti salah ya. Terus kita lihat yang C, distribusi salinitas secara vertikal.
kalau misalnya kita bahas salinitas, berarti bahasnya nanti ke intensitas cahaya matahari ya. Apakah terik menyebabkan evaporasinya itu tinggi atau enggak? Itu kan bisa meningkatkan salinitas ya kalau misalnya banyak evaporasi. Atau enggak adanya aliran sungai yang masuk ke laut sehingga menurunkan salinitas air laut gitu. Jadi ini kurang tepat ya. Atmosfer sendiri bisa mengubah salinitas itu enggak ya. Begitu juga untuk yang secara horizontal. Nah, ini menyisakan yang tepat itu ya, distribusi suhu secara vertikal. Nah, jadi ini gimana maksudnya ya? Mungkin enaknya aku gambar kayak kolom gitu deh. Nah, ini laut gitu. Nah, kan matahari enggak deh, mataharinya dari luar gitu ya. Terus yang duluan menghantarkan panas mataharinya adalah atmosfer ya, atmosfer kita. Nah, kalau misal atmosfernya itu panas banget, dia menghantarkan panas dari matahari, nah itu biasanya bakal terjadi heat transfer juga ke laut gitu. Dimana kalau misal teman-teman pernah ngelihat grafik termocline ya, grafik termocline, kalau misalnya yang untuk lintang rendah, contohnya kayak di ekuator mungkin, itu termocline-nya kayak gini ya, di mana makin ke sini itu suhunya makin meningkat ya grafiknya. Terus kalau misalnya ini adalah grafik kedalaman. Gitu. Tapi kalau misalnya di kutub atau di polar, nah biasanya dia tuh gini ya. Gitu. Jadi suhunya itu rendah. Karena kan di kutub atmosfernya juga dingin ya. Gitu. Jadi 57 ya. Dia atmosfer itu bisa melakukan transfer panas ke permukaan laut. Oke, kita lanjut 58. Di dalam stratosfer, temperatur naik terhadap ketinggian karena, nah ini jawaban yang tepat itu udah pasti A ya, adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Dan biasanya lapisan ozon ini paling paling besar konsentrasi lapisan ozonnya itu di ketinggian 25 km ya. Itu yang konsentrasinya yang paling tinggi. Konsentrasinya paling tinggi. Gitu. Nah, kalau misalnya adanya radiasi matahari yang memanasi permukaan bumi, enggak ya, ini enggak tepat juga. Dan juga yang C, adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi bumi. Lapisan ozon itu lebih tepatnya menyerap UV ya, dia bukan radiasi bumi. Jadi dia enggak, kalau radiasi bumi kan infrared ya, infrared dia kurang sih, dia lebih banyak nyerapnya ultraviolet gitu. Dan yang D, adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi panas dari matahari. Nah, ini kurang tepat juga. Seharusnya ultraviolet kan. Dan yang E juga salah ya, dia bukan memantulkan, tapi menyerap. Kita lanjut 59 ya. Teman-teman, kalau aku kecepatan, boleh disanggah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja open mic atau enggak, chat aja di chat box. Oke, kita lanjut 59. 90% massa atmosfer berada pada lapisan. Nah, ini itu jawabannya troposfer ya, karena kayak ini tuh ada di buku-buku sebenarnya ya. Itu udah kalimatnya seperti itu, 90% massa atmosfer berada pada lapisan troposfer. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalnya teman-teman pernah lihat kolom atmosfer itu, dia seperti ini ya, makin bawah kayak ini partikel atmosfer ya, kayak atom-atom yang menyusun atmosfernya. Dia makin ke bawah itu makin padat gitu ya, makin padat gitu. Sehingga otomatis 90% masanya atau lebih banyak massa atmosfernya itu berada di lapisan bawah atmosfernya gitu. Dan bagian atasnya biasanya senggang-senggang nih, apa posisi atom atau partikel di atmosfernya. Gitu. Nah, kita lanjut ya, nomor 60. Lapisan terbawah atmosfer yang sifat-sifat fisik dan dinamisnya dipengaruhi langsung oleh kondisi permukaan bumi disebut, nah ini juga biasanya seringnya keluar di hafalan ya. Ini biasanya jawabannya itu lapisan batas. Nah mungkin teman-teman pernah yang udah pernah ngerjain soal OSK, OSP tahun lalu mungkin udah ketemu soal ini beberapa kali ya. Dan udah pasti tahu, oh ini pasti B gitu, boundary layer. Tapi boundary layer tuh kayak gimana sih?
Nah, boundary layer tuh di sini. Ya, biasanya ketinggiannya kurang lebih 1-2 km lah boundary layer ya. Gitu. Ini boundary layer-nya. Jadi merupakan bagian dari troposfernya ya. Nah, kita lanjut ya, nomor 61. Berikut adalah gas-gas yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia secara langsung, kecuali, nah kita lihat satu-satu deh. Yang oksigen masa berbahaya? Kita kan ngirup oksigen ya. Nah, ini tidak berbahaya, yang tidak berbahaya. Nah, ini tidak berbahaya ya, tidak berbahaya. Yang B, ozon. Nah, ini ozon yang berbahaya sih. Ini berbahaya. Terus yang nitrogen juga enggak berbahaya ya. Dia kalau misalnya nitrogennya enggak bercampur dengan oksida, kayak nitrogen oxide, dia enggak berbahaya. Tapi kalau nitrogen oxide, nah itu nitrogen oksida ya, nah itu baru berbahaya. Sama halnya dengan krypton dengan helium, ini enggak berbahaya bagi kesehatan manusia secara langsung ya. Itu. Nah, jadi yang berbahaya itu ozon. Nah, apa sih dampak ozon? Mungkin sekilas saja intermezzo ya. Nah, gas ozon itu bisa menyebabkan iritasi paru-paru dan tenggorokan, batuk, dan juga memperburuk gejala asma. Gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu juga kalau ozon itu O3 ya. O3, dan dia gasnya itu nggak berwarna. Ozon itu gas tidak berwarna. Oke, kita lanjut nomor 62 ya. Tetes air yang kecil dengan diameter tetes air yang kecil dengan diameter kurang dari 0,5 mm berasal dari awan rapat satu dengan yang lainnya dan tampak melayang-layang di udara. Nah, ini sebenarnya mungkin ada yang mau menjawab kabut. Aku awal-awal mau menjawab kabut juga. Cuma gara-gara aku ngebaca berasal dari awan. Berasal dari awan. Nah, kalau misalnya kabut kan dia terbentuknya tersendiri ya. Tersendiri. Malah kalau misalnya teman-teman pernah baca di dataran tinggi awan stratus itu dianggapnya kabut loh sebagai penduduk di dataran tinggi. Awan stratus ya itu dianggap sebagai kabut. Nah, sementara ini tuh ada kata tetes air. Kalau misalnya kabut itu kan dia uap air ya. Dia masih dalam bentuk uap air. Kalau misalnya kabut, sementara ini ada katanya tetes air. Tapi dibilang tetes airnya kecil, jadi udah pasti bukan hujan ya. Nah, jadi ini yang tepat itu jawabannya gerimis ya. Jawabannya yang tepat itu gerimis. Kalau misalnya kabus tuh apa? Nah, kabus setauku adanya kabas ya, kabut asap. Jadi kabut yang ada polusi udaranya di dalamnya. Itu kabut asap. Gitu. Nah ya, ini gerimis ya. Jadi gerimis adalah presipitasi hujan ringan dengan turunnya air dalam jumlah kecil daripada hujan. Yang umumnya lebih kecil butirannya, ukuran butir tetes airnya itu kurang dari 0,5 mm dalam diameter. Gitu. Nah, terus ini ada dibilang juga ya, sedikitnya tetes gerimis yang sampai tanah disebabkan evaporasi menyebabkan tidak dapat dideteksi oleh pengamat. Gitu. Jadi mungkin ini ya, mungkin teman-teman ada yang pernah ngeliat gerimis hujan panas gitu ya, tapi dia bentuknya gerimis gitu. Biasanya sampai di permukaan tanah udah menguap duluan karena di permukaan tanahnya itu temperaturnya sangat tinggi. Jadi udah terjadi evaporasi. Dia belum sempat jatuh ke bawah udah terevaporasi. Nah, sebenarnya ada, kalau misalnya tingkatnya sangat intens, sebenarnya hujannya sangat deras gitu, hujannya sangat deras, tapi sampai ke belum sampai permukaan dia nguap lagi, dan nanti membentuk awan ya. Nah, nanti awannya yang kita kenal dengan namanya awan virga, yang dihasilkan dari hujan virga. Nah, jadi hujan virga itu hujan yang tidak sampai permukaan tanah. Jadi belum sampai permukaan tanah sudah menguap terlebih dahulu. Dan biasanya disebabkan karena di dekat permukaan tanah itu lagi panas-panasnya atau adanya cahaya penyinaran matahari yang terik gitu. Itu hujan virga.
Nah, mungkin enaknya aku cari gambar ini ya, awan virga. Nah, biasanya kayak ada ekor-ekornya gitu. Nah, ini ekor-ekornya. Ini awan virga. Kayak ada yang jatuh gitu, yang jatuh ke bawah. Ini adalah awan virga. Kalau bisa dikasih gambar seperti ini adalah awan virga. Oke, intermezzo ya. Dari bahas awan sampai bahas hujan sampai bahas awan. Nah, kita lanjut nomor 63. Teman-teman ada pertanyaan dari tadi? Kalau misalnya ada, langsung aja ya. Langsung aja, gak apa, langsung motong aja. Kak, saya mau bertanya, Kak. Ya. Tadi kan virga itu terbentuk karena permukaan itu suhunya tinggi gitu, Kak. Berarti pada saat terjadi hujan, dibarengi dengan adanya penyinaran matahari yang intens juga gitu ya, Kak? Iya, tepat sekali. Tepat sekali. Dan biasanya terjadinya tuh di daerah yang emang penyiram mataharinya intens gitu sih. Terus Kak, berarti ada kemungkinan nggak sih Kak terbentuk virga kalau kan kita sering tuh Kak pas terik-teriknya matahari, tapi ada juga hujan gitu Kak. Apakah itu juga memungkinkan bakal ada virga Kak? Oke, good question ya. Nah, itu kalau misalnya di daerah Indonesia ya, kan masih adem-ademnya. Jadi kayak bagian permukaan tanah di Indonesia pun masih lembab ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu sebenarnya kecil kemungkinannya hujan virganya terjadi. Nah, biasanya kalau misalnya hujan virga terjadi itu harus di padang pasir gitu ya. Intinya di daerah yang emang permukaan tanahnya itu panas banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang hujan gerimis gitu, tapi kita masih ngeliat airnya sampai ke permukaan tanah. Nah, itu masih belum termasuk hujan virga. Itu walau memang hujannya itu hujan panas ya. Cuacanya panas terus hujan gitu. Tapi kan kita masih ngeliat tetes butir hujannya misalnya itu masih sampai ke permukaan tanah. Nah, itu belum virga. Gitu. Tapi mungkin terjadi di Indonesia kalau misalnya lagi musim kering, musim kemarau banget ya. Nah, itu mungkin terjadi terutama di daerah NTT sana ya, yang dekat dengan Australia, pengaruh dari Australia itu. Jadi banyaknya stepa di sana kan. Nah, itu mungkin terjadi awan virga. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Semoga membantu ya. Nah, kita lanjut 63. Di bawah ini merupakan jenis-jenis angin monsun yang ada di dunia, kecuali, jujur, ini hafalan ya. Ini teman-teman harus baca sih, kalau misalnya nggak baca, gimana taunya ya. Nah, untuk mungkin kalau misalnya kita ketahui itu apa aja ya. Nah, udah pasti monsun Asia Timur dan Tenggara udah ada ya, soalnya terjadinya di Indonesia ya. Nah, monsun Asia Selatan ini juga ada nih. Juga ada terjadinya di daerah Cina gitu ya. Nah, untuk Australia Utara juga ada terjadi monsunnya. Tapi kalau misalnya untuk monsun Australia Barat itu nggak ada ya. Nah, kenapa? Kan kalau misalnya angin monsun itu terjadinya gimana? Ketika ada ini ya, dua benua yang besar gitu ya. Dan terjadi misalnya yang satu benua A, ini B, benua A-nya ini memiliki temperatur yang lebih tinggi dan benua B ini temperaturnya lebih rendah gitu misalnya, sehingga menyebabkan tekanan di benua A itu rendah, kalau misalnya di B-nya tekanannya itu tinggi ya. Nah, sehingga terjadi angin monsun ya. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk di Asia itu mungkin terjadi ya. Soalnya kan antara dua benua gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang Australia Utara juga bisa ya. Kayak Australia bagian utaranya itu kan ada benua Asia, terus ada Indonesianya juga ya. Nah, tapi kalau misalnya Australia bagian barat, mungkin enaknya lihat peta tapi coba ku ilustrasikan ya. Ini Australia, ini kan biasanya Indonesianya di sini ya. Oke, Indonesia di sini deh. Nah, di sampingnya tuh nggak ada benua gitu ya. Nah, ya udah, dia nggak ada monsun Australia Barat gitu. Jadi yang ini jawabannya D ya. Sorry.
Oke, biar rapi ya. Oke, nah ini regional monsoons itu ada di mana aja sih? Ada di North American, ada di North African, ada di Indonesia, ada East Asian monsoon, ada Western North Pacific monsoon, ada juga South American, ada South African, dan juga Australian monsoon. Nah, mungkin ini aku kurang tepat, masukinnya kurang lengkap. Seharusnya kalau Australian monsoon itu hanya ada Australia Utara, yang Australia Baratnya nggak ada. Oke, kita lanjut 64 ya. Unsur gas atmosfer alamiah yang bertindak sebagai gas rumah kaca dengan porsi paling besar adalah, nah ini adalah uap air ya, karena dibilang unsur gas atmosfer alamiah yang bukan dihasilkan oleh manusia. Kalau misal dihasilkan oleh manusia itu karbon dioksida. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya, gas rumah kaca atau GRK itu dibagi dua. Ada yang nama alamiah dan juga ada yang buatan. Nah, mungkin enaknya kita lihat langsung deh gambar di bawah ini ya. Nah, yang sebelah kiri ini grafik yang campur gitu, greenhouse gases atau gas rumah kaca di atmosfer. Udah campur yang gas alamiah dan juga gas buatan gitu. Water vapor ini berkontribusi 95% gitu, paling banyak ya. Kan di permukaan bumi itu di atmosfer itu banyaknya ini ya water vapor juga. Baru CO2 dan yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya greenhouse gases atau GRK, gas rumah kaca yang dibuat oleh manusia, yang buatan, itu yang paling banyak karbon dioksida, diikuti oleh metana, nitrous oxide, baru fluorinated gases. Berarti kayak gas fluorin ya, gas fluorin. Gitu. Oke. Kita lanjut nomor 65 ya. Gas variabel yang tidak termasuk sebagai gas rumah kaca adalah, ini udah bisa tahu sih ya dari yang sebelumnya ini. Karbon dioksida masuk GRK. Berarti benar ya. Terus metana masuk juga. Terus nitrous oksida masuk juga ya. Nah, amonia itu juga termasuk ya. Juga termasuk sebagai gas rumah kaca. Nah, jadi yang nggak termasuk tuh ozon ya. Itu. Oke, kita lanjut nomor 66 ya. Pilihlah jawaban paling benar dari pernyataan-pernyataan di bawah ini tentang El Nino dan La Nina. Nah, ini bahas lagi tentang El Nino dan La Nina. Kita lihat satu persatu aja ya. Yang A, merupakan fenomena daerah tropis. Nah, ini bernilai benar ya. Terus kita lihat yang B, merupakan fenomena yang berkebalikan. Nah, ini juga bernilai benar ya. Antara El Nino itu menyebabkan kekeringan di Indonesia dan menyebabkan hujan deras di pantai Amerika. Sementara La Nina kan menyebabkan hujan deras di Indonesia, tapi menyebabkan kekeringan di pantai Amerika ya, pantai barat Amerika maksudnya. Nah, terus kita lihat yang C juga, kejadian El Nino sama banyaknya dengan La Nina. Nah, ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu A dan B benar ya. Nah, keterjadian El Nino dan La Nina tuh gimana sih? Apakah habis El Nino pasti La Nina, habis El Nino, La Nina, El Nino, La Nina? Enggak ya. Keterjadiannya tuh bagi researcher, bagi meteorolog itu masih susah diprediksinya gitu. Tapi selama ini taunya di data aja. Kalau misalnya oh ini lagi El Nino, ya udah di data. Lagi La Nina, ya udah di data gitu ya. Tapi mungkin bisa diprediksi oh ini lagi peralihan El Nino ke La Nina. Itu bisa diprediksi. Jadi mungkin bisa diancang-ancang gitu di preparation-nya ya. Nah, ini kita lihat ya keterjadian El Nino dan La Nina itu nggak sama. Mungkin dari sini kelihatannya lebih banyaknya El Nino ya ketimbang La Nina-nya. Itu jadi keterjadiannya itu nggak sama banyak karena El Nino dan La Nina nggak terjadinya bergantian gitu. Nggak terjadinya seperti itu.
misalnya tahun ini El Nino, tahun depan La Nina, enggak. Bisa aja selangnya itu El Nino-nya 2 tahun misalnya ya, terus La Nina-nya itu mungkin hanya beberapa bulan, lalu lanjut lagi El Nino. Gitu. Soalnya kan El Nino dan La Nina ini terjadi karena anomali peningkatan suhu ya, suhu permukaan laut di Laut Pasifik di ekuator ya. Nah, anomali kan nggak bisa diprediksi. Gitu, nggak bisa dihitung. Oke, jadi yang ini jawabannya D ya, teman-teman, yang 66. Oke, kita lanjut nomor 67. Dust devil merupakan fenomena siklonik yang pada umumnya terjadi pada. Nah, kita lihat aja dulu deh gambar dust devil. Nah, dust devil seperti ini. Ada yang samain dengan tornado, tapi itu bukan hal yang sama ya. Dust devil itu bukan tornado. Karena dust devil itu belum tentu berhubung atau intinya ujungnya itu belum tentu nyambung ke cumulonimbus. Sementara kalau misalnya tornado itu pasti bagian atasnya itu nyambung ke cumulonimbus gitu. Nah, tapi proses terjadinya itu sama. Proses terjadinya itu sama. Jadi awalnya itu ada pergerakan massa udara yang arahnya berbeda gitu ya. Nah, sehingga ada rotasi. Nah, teman-teman bayangin ada rotasi. Aduh, sorry. Ini gambarnya rotasinya beda. Muter. Jadi kayak ada coil-nya gitu ya. Ada coil-nya gitu. Ini perputaran udaranya bergeraknya turbulen gitu. Aku gambarnya salah deh. Sorry. Gini ya. Gini gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya udah terjadi seperti ini, nah biasanya bakal terjadi pengangkatan gitu, misalnya ada gangguan. Nah, sehingga nanti membentuk kolom udara yang seperti ini ya, naik ke atas gitu. Nah, kalau misalnya dia nyambungnya ke awan cumulonimbus, nah nanti dia jadi tornado. Tapi kalau misalnya dia nggak nyambung, dia jadi dust devil biasanya gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk di daerah yang bukan padang gurun ya, yang panasnya nggak besar, intinya yang permukaan tanahnya nggak sangat panas, itu susah maintain bentuk kolom udara yang berputar-putar ini itu mudah hilang kalau misalnya permukaan tanahnya nggak panas banget gitu, nggak panas banget. Nah, kenapa harus demikian? Karena permukaan harus terjadi gradien temperatur yang besar. Gradien temperatur yang besar supaya bisa memaintain ini ya, adanya gerak turbulennya, yang kolom-kolom udaranya gitu. Nah, itu mungkin sekilas saja ya. Sekilas saja. Nah, sehingga kita bisa ketahui nih, kalau misalnya untuk dust devil, berarti dia harus terbentuknya di daerah yang panas banget. Panas banget. Nah, tapi kan kalau misalnya kita nggak juga, kalau tornado itu sebenarnya selain dia ada debu, dia juga nyambung ke cumulonimbus, sehingga nanti ada ininya ya, ada uap airnya juga tersambung di yang dikandung di tornadonya gitu. Tapi kalau misalnya dust devil, dia nggak ada uap airnya. Dia pure debu aja, debu pasir yang terangkat gitu. Nah, itu dust devil. Biasanya di padang gurun banyak banget nih dust devil. Nah, mungkin kita lihat ya, dust devil adalah angin pusar yang kuat dan relatif berumur panjang. Mulai dari kecil, lebarnya setengah meter, dan tinggi beberapa meter, sampai besar. Kalau misalnya besar itu ukurannya bisa lebih dari 10 meter ya, dan tingginya lebih dari 1000 meter. Itu. Gerak vertikalnya ke atas nih. Ya, ke atasnya sambil muter juga ya. Dan biasanya dust devil itu nggak berbahaya. Tapi pada kesempatan tertentu dapat bertumbuh cukup besar dan menimbulkan ancaman bagi manusia dan bangunan. Dust devil ini biasanya banyaknya di padang gurun ya. Nah, sehingga untuk dust devil ini jawaban yang tepat itu adalah siang hari. Dia nggak mungkin terjadinya pada malam hari, karena pada malam hari kan permukaan tanah itu mendingin ya, permukaan bumi itu mendingin. Sehingga nggak memungkinkan adanya gradien temperatur yang tinggi antara permukaan tanah dan juga udara di atas gitu ya. Karena gradien temperaturnya nggak besar, maka nggak bisa membentuk turbulensi yang tadi itu. Nah, siang hari, kalau malam hari udah pasti salah. Nah, terjadinya di daerah kering apa daerah basah? Nah, kalau misalnya dust devil itu terjadinya di daerah yang
kering ya. Sehingga 67 itu jawabannya B ya. Kita lanjut 68. Pernyataan-pernyataan mengenai GRK yang tidak tepat adalah, nah kita lihat yang A, dua tipe sumber GRK adalah sumber alamiah dan aktivitas manusia. Nah ini benar ya. Yang tadi alamiah yang paling banyak itu H2O, kalau misalnya aktivitas manusia itu ada karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, baru yang fluorin tadi ya. Nah, terus kita lihat yang B, pelenyapan GRK dari atmosfer terjadi melalui proses washout. Washout ini kayak hujan gitu ya. Nah, apakah hujan simply bisa menghilangkan gas rumah kaca? Enggak ya. Kalau gitu makin sering intens hujan, makin banyak dong GRK yang hilang. Enggak ya. Jadi GRK tuh bukan lenyap itu simply karena hujan gitu atau washout. Tapi dia perlu dalam proses yang lama. Mungkin nanti teman-teman bakal belajar tentang yang namanya waktu tinggal ya. Waktu tinggal gas di atmosfer. Nah, untuk gas GRK contohnya itu karbon dioksida, itu waktu tinggal di atmosfernya sangat lama ya. Bisa belasan tahun itu. Lama banget. Sampai dia jatuh lagi ke bawah. Ya. Oke. Nah, sehingga ini jawabannya B ya. Nah, coba kita lihat yang C. GRK menyebabkan suhu permukaan bumi nyaman untuk kehidupan. Nah, ini bernilai benar juga. Tanpa GRK, bumi itu nggak bisa mempertahankan panasnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada gas rumah kaca, bumi itu jadinya dingin gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak ada GRK, pagi hari itu bumi bakal panas banget. Tapi pas malam hari, pas bagian buminya membelakangi matahari, itu bakal dingin banget. Dia bakal kehilangan seluruh panasnya gitu. Jadi sebenarnya GRK itu merupakan ini ya, yang menjadi penyebab bumi itu bisa ditinggali oleh manusia. Nah, kalau misalnya mungkin nanti bahas ke eksoplanet gitu ya, yang mencari planet lain untuk ditinggali oleh manusia selanjutnya. Nah, itu kalau misalnya nggak ada gas GRK-nya, itu nggak bisa ditinggali gitu, karena dia nggak bisa ini ya mempertahankan panasnya. Nanti adanya pas siang hari dia panas banget, saat malam hari dia dingin banget. Itu kan terjadi di Merkurius ya, yang nggak ada atmosfer. Nah, sisi yang menghadap matahari itu bakal panas banget, tapi pas malam hari yang sisi yang membelakangi matahari itu bakal dingin banget. Gitu, gradien temperatur harinya sangat tinggi. Gitu. Nah, kita lihat yang D, dalam batas tertentu GRK sangat bermanfaat. Nah, ini juga bernilai benar ya. Terus yang E, H2O dalam atmosfer merupakan komponen utama GRK. Ini juga benar ya. Tadi 95% nih H2O-nya yang berkontribusi pada GRK. Total keseluruhan GRK. Oke, selanjutnya nomor 69. Syarat utama pembentukan awan secara alamiah adalah, nah ini adalah pergerakan udara ke atas ya. Coba kita enaknya lihat aja yang lain. Kenapa salah ya? Yang B, keberadaan inti kondensasi. Oke, kalau misalnya ada inti kondensasi seperti aerosol dan lain sebagainya, kalau misalnya nggak ada uap air, atau misalnya nggak ada penurunan suhu, gitu ya, penurunan suhu itu nggak mungkin terbentuk awan gitu, atau simpelnya seperti ini ya. Syarat terbentuk awan itu gimana sih? Yaitu ketika awan mencapai kelembapan relatifnya itu 100% ditambah inti kondensasi. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin ini partikel udara, kayak udara di sekitar teman-teman, terus aku ambil aja sampelnya gitu, diambil. Nah, yang ini itu partikel udaranya 100%. Ini ada inti kondensasinya, RH-nya 100%, tapi yang ini RH-nya itu misalnya hanya 80%, kelembapannya nggak 100%. Dia ada inti kondensasi. Ya udah, yang ini bakal terbentuk awan, bakal terjadi kondensasi, tapi kalau misalnya ini tidak terjadi kondensasi ya. Gitu. Jadi keberadaan inti kondensasi sendiri itu nggak cukup ya untuk membentuk awan. Udaranya juga harus jenuh supaya bisa
membentuk awan. Nah, ini salah. Inti sublimasi juga salah ya. Alasannya sama kayak tadi, inti kondensasi. Nah, terus kita lihat yang D dengan E, ini kurang lebih sama ya, temperatur lingkungan yang rendah. Oke, kita lihat aja dulu yang D ya, temperatur lingkungan yang rendah. Nah, tapi kan dia nggak ada bilang ya, temperatur lingkungan yang rendah, tapi temperatur parselnya gimana? Gitu. Apakah lebih dingin atau lebih hangat? Tapi nanti kita bahasnya ke adiabatik ya. Itu. Nah, jadi kalau misalnya dia hanya sebut temperatur lingkungan yang rendah, nggak dibarengi dengan temperatur parsel yang lebih rendah gitu ya. Nah, itu kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Nah, mungkin sekilas bahas tentang adiabatik deh. Nah, kalau misalnya kita bahas adiabatik, itu kan kita ninjaunya dua ya. Adanya temperatur lingkungan dan juga adanya temperatur parsel udara. T parsel, ini ada T lingkungan. Lingkungan, gitu ya. Nah, kalau misalnya temperatur lingkungannya itu lebih rendah dan temperatur parselnya lebih tinggi, nah apa nih yang bisa teman-teman ceritakan dari sini? Temperatur lingkungannya lebih rendah, berarti kan otomatis tekanan yang di lingkungan ini itu lebih tinggi ya. Nah, sementara kalau misalnya di parselnya, temperaturnya itu lebih tinggi, tapi pressure-nya otomatis lebih rendah ya. Dan ketika ini terjadi, maka parsel udara bakal naik ya, perlahan-lahan naik ke atas. Karena dia itu lebih ringan daripada lingkungannya. Nah, ketika terjadi kenaikan parsel udara, nah nanti kalau misalnya teman-teman lihat di atmosfer, ya di troposfer lebih tepatnya, troposfer, makin ke atas suhunya kan makin menurun ya, makin ke atas, makin bertambah ketinggian, temperatur makin menurun gitu. Nah, sehingga nanti parsel udaranya bakal mengalami kondensasi dan membentuk awan gitu. Jadi untuk yang D kurang tepat ya, karena dia nggak ada bilang dan temperatur parsel yang tinggi gitu. Dia hanya sebut temperatur lingkungan yang rendah, jadi salah ya. Gitu. Bukan lagi ditambah dengan ini teman-teman. Kan kalau ini daya tampung udara itu daya tampung uap air. Jadi suatu parsel udara itu memiliki daya tampung uap air ya. Nah, kalau misalnya temperaturnya tinggi, itu dia bisa nampung lebih banyak uap air dibandingkan parsel udara yang temperaturnya rendah. Dia ngandung uap airnya lebih kecil. Sehingga mungkin teman-teman pernah baca, di kutub sebenarnya RH-nya itu mendekati, gimana nulisnya? Mendekati 100% di kutub. Nah, tapi kok di kutub kayaknya itu kering gitu ya. Nah, itu alasannya karena di kutub udaranya sangat dingin, sehingga dia nampung sedikit aja uap airnya, itu RH-nya udah hampir sampai 100%. Gitu. Nah, sementara kalau misalnya teman-teman lihat di gurun, padang pasir, itu RH-nya malah rendah ya. Malah rendah. Karena udaranya itu panas, di sana juga nggak kering. Dan di sana juga jarang terjadi hujan ya, kering, maka RH-nya rendah. Itu. Nah, jadi temperatur lingkungan yang rendah sebenarnya berarti dia mengandung uap air yang lebih dikit gitu. Dia bisa mengandung uap air yang lebih dikit. Nah, terus yang E, wah, kalau misalnya dia dengan E-nya nyambung, nah bernilai benar nih, tapi dia pisah, jadi salah ya. Gitu. Sehingga ini menyisakan yang A. Ya udah jawab A, tapi mungkin teman-teman bingung, lah kok jawabannya A gitu. Ya ini simple karena ini ya, pergerakan udara ke atas, terus kita ngeliat troposfer kan makin ke atas, temperaturnya makin dingin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, temperatur makin dingin kan biasanya terjadi kondensasi ya. Terjadi kondensasi kalau misalnya udara sekitarnya mendingin. Gitu. Nah, aku tahu ini bahasnya agak kejauhan, tapi boleh deh ya sedikit bahas tentang RH. Bagaimana cara menjadikan suatu parsel udara memiliki RH 100%. Itu ada 3 cara ya. Yang pertama, dengan menambahkan uap air ke parsel udara tersebut. Dan yang kedua, dengan menurunkan temperatur ya. Dan yang ketiga, dengan cara mixing. Jadi mencampur dua parsel udara yang berbeda kelembapan
dan juga yang berbeda jumlah uap air dan juga berbeda temperaturnya. Gitu. Ini ke sini. Dua parcel udara yang sangat berbeda. Nih, itu kurang lebih review ya. Mungkin intermezzo aja sih bagaimana cara kita mendapatkan RH 100%. Nah, ini ada caranya. 3 cara biasanya. Nah, teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Saya, Kak. Oke, silakan. Jadi Kak, seperti yang kita ketahui kan awan cumulonimbus itu kan sampai ketinggian di atas 6.000 meter, Kak. Nah, Iya. pas dia mencapai batas troposfer atau tropopause, dia kan Kak bakalan kayak nyebar gitu, Kak. Nah, jadi itu gimana ya, Kak? Sorry, gimana? Pada awan cumulonimbus, Kak, saat dia mencapai batas troposfer atau sampai mencapai tropopause, saya biasanya lihat gambar gitu kan, Kak. Dia itu bakalan kayak jadi nyebar atasnya gitu, Kak. Seolah-olah kayak nabrak dinding, terus kayak menyebar gitu. Itu gimana ya, Kak, maksudnya? Oke, jadi alasan kenapa ini ya, kenapa ada anvil ya, kenapa bagian atasnya cumulonimbus itu seperti ini. Oke, thank you. Kenapa bisa ada anvil di cumulonimbusnya ya, awan thunderstorm biasanya. Nah, mungkin kita bahas di awalnya dulu, kenapa kenapa awan cumulonimbus itu bisa tumbuh sampai naik ke atas. Mungkin teman-teman udah tahu juga karena updraft ya, karena updraft. Nah, updraft itu terjadinya karena apa sih ya? Nah, updraft itu kan terjadi karena adanya parcel udara yang lebih ringan dibandingkan lingkungannya. Gitu. Jadi lingkungannya harus lebih dingin ketimbang parcel udaranya. Sementara kita lihat ya, kalau misalnya di bagian atasnya ini, mungkin bagian atas ini temperatur lingkungannya tuh bakal lebih dingin daripada si parcel udaranya ya. Bakal lebih dingin dibandingkan parcel udaranya. Tapi kalau misalnya dia udah mencapai tropopause ya, itu kan sebenarnya suhunya tuh nggak berubah ya. Nggak berubah. Makanya nggak berubah, tapi di stratosfer itu terjadi peningkatan suhu ya terhadap ketinggian. Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan suhu, berarti temperatur lingkungannya jadi lebih rendah ya. Jadi lebih rendah. Jadi lebih tinggi. Temperatur lingkungan jadi lebih tinggi. Awalnya di sini temperatur lingkungannya lebih rendah, tapi di stratosfer tiba-tiba gara-gara terjadi kenaikan suhu terhadap ketinggiannya, itu temperatur lingkungannya itu jadi lebih tinggi ketimbang parcel udaranya. Nah, sehingga nggak bakal terjadi updraft lagi, nggak bakal terjadi kenaikan parcel udara gitu ya, nggak terjadi updraft lagi. Kenapa? Karena parcel udaranya nanti memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungannya. Nah, kalau misalnya nanti suhu parcel udaranya malah jadi lebih dingin daripada suhu di stratosfer, nanti adanya dia jatuh. Karena kalau misalnya kita pernah tahu, udara yang lebih dingin itu kan cenderungnya lebih panas, lebih berat ya kalau misalnya udara lebih dingin ya. Jadi biasanya dia jatuh ke bawah. Gitu. Nah, kurang lebih terbentuknya seperti itu sih. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Nah, mungkin sekilas bahas tentang anvil nih. Kalau misalnya yang tadi kan alasannya gara-gara ini ya, lebih ke temperatur lingkungan sih, lebih ke temperatur lingkungan. Tapi kalau misalnya di stratosfer itu kan udah terjadi peningkatan suhu lingkungan ya. Jadi parcel udaranya itu jadi lebih dingin daripada sekitarnya. Jadi adanya jatuh, nggak bakal naik lagi. Suhunya itu kayak cara terjadinya kondensasi kan ada yang temperatur massa udara dengan temperatur yang panas ketemu dengan yang temperatur yang dingin gitu ya. Temperatur yang dingin. Dengan syarat temperatur yang panas ini harus ada RH-nya tinggi gitu, RH-nya tinggi. Parcel udara dengan temperatur panasnya ketemu udara dingin. Nah, terjadi kondensasi. Tapi kalau misalnya di atas ini temperatur panas, terus temperatur lingkungannya apakah dingin? Kan temperatur udaranya tuh
hangat juga kan kalau misalnya di stratosfer. Nah, jadi nggak bakal terjadi kondensasi. Tapi kalau misalnya di bagian atas troposfer, nah itu mungkin terjadi kondensasi ya. Partikel udara dengan temperatur panas yang mengandung banyak uap air gitu yang jenuh bertemu dengan temperatur lingkungan yang dingin. Nah, itu kondensasi. Nah, mungkin sekilas bahas tentang cumulonimbus. Ini ada nih, kalau misalnya updraftnya emang lagi kuat-kuatnya gitu, lagi kuat-kuatnya, itu bakal membentuk yang namanya ini. Dia ada mencuat gitu naik ke atas. Nah, ini biasa terjadi karena updraftnya yang kuat sampai nembus dia ke atas tropopause-nya. Ini yang kita kenal dengan nama overshooting top ya. Nah, biasanya ada cumulonimbus yang seperti ini. Jadi updraft-nya itu emang kuat banget gitu ya. Biasanya terjadi karena adanya ini gradien temperatur yang besar antara permukaan tanah dan juga di atas atmosfer. Gitu. Nah, itu mungkin memungkinkan terjadinya overshooting top. Oke, ini dari Sam ada bertanya ya. Izin bertanya, Kak, ketika terjadi thunderstorm, apa selalu terjadi hujan lebat? Nah, ini jawabannya adalah tidak ya, teman-teman. Jadi thunderstorm itu sebenarnya ada satu tipe yang namanya itu dry thunderstorm. Dan itu terjadinya gimana? Jadi hanya ada petir, tapi nggak ada hujannya. Enaknya kita lihat gambar aja ya. Dry thunderstorm. Nah, jadi gini aja. Jadi dia benar-benar hanya awan cumulonimbus, awan thunderstorm, ada petirnya, tapi nggak ada hujannya. Nah, ini dry thunderstorm. Gitu. Nah, jadi ketika terjadi thunderstorm, apa selalu terjadi hujan lebat? Jawabannya adalah tidak ya. Tidak selalu. Nah, tapi kalau misalnya kita bahasnya, apakah awan nimbus 100 itu bakal selalu menandakan hujan lebat? Nah, itu baru iya. Kalau nimbus 100, awan nimbus ya. Nah, nimbus iya. Gitu. Ini adalah dry thunderstorm ya. Nah, terus kenapa thunderstorm bakal selalu terbentuk petir? Gitu. Nah, nanti sebenarnya kita bahasnya ke ini ya. Coba aku mau lihat struktur vertikal thunderstorm. Nah, ini kurang lebih. Oh, ini ada overshooting top-nya juga ya gambarnya sekalian ilustrasinya juga. Ini ada anvil-nya, overshooting top-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya petir itu kan sebenarnya terjadi karena ada perpindahan elektron gitu ya, perpindahan elektron. Nah, terjadi karena itu sih gaya gesek gitu ya. Jadi kalau misalnya awan yang menjulang sangat tinggi, itu kan pasti ada partikel es-nya. Ada partikel es-nya. Dan biasanya partikel es-nya ini yang biasanya mendatangkan petir ya, mendatangkan petir. Gitu. Karena intinya partikel yang es itu lebih gampang, bukan lebih gampang sih, tendensinya itu lebih menghasilkan petir ya. Jadi kalau misalnya ada awan tinggi yang tebal gitu mengandung partikel es, nah itu biasanya ada petir ya. Karakteristiknya selalu petir sih kalau misalnya thunderstorm ya. Kan namanya juga thunder ya. Thunder itu kayak guntur kan ya. Guntur itu biasanya datang dengan lightning ya. Cuma kan gunturnya karena suara merambat lebih cepat, jadinya tiba duluan ya ketimbang. Sorry. Karena cahaya rambat lebih cepat, jadinya lightning sampai duluan baru si guntur ya. Gitu. Jadi thunderstorm nggak selalu terjadi hujan lebat ya. Semoga membantu ya jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 70 ya. Di wilayah tropis dengan massa udara tropis yang bersifat panas dan lembab dan hanya sejenis, masih tetap ditemukan fenomena front. Front jenis ini disebut, nah ini yang kita kenal dengan front angin laut ya. Kalau misalnya front panas, front dingin, ini pasti terjadinya di lintang menengah. Kenapa front itu banyaknya terjadi di lintang menengah? Nah, kenapa front itu banyaknya terjadi di lintang menengah? Dan
kenapa mid latitude cyclone atau MLC itu banyaknya terjadi di lintang menengah. Nah, simply karena ini ya, di lintang menengah kan merupakan pertemuan antara udara panas dari tropis dan juga udara dingin dari polar. Udah simpelnya aja gitu. Sehingga ada pertemuan dua massa udara yang berbeda, jadinya membentuk front ya. Front kan batas antara massa udara yang berbeda jenisnya gitu ya. Makanya di lintang menengah banyak terbentuk front. Nah, tapi di daerah tropis yang dibilang massa udaranya rata-rata tuh panas dan lembab, biasanya sejenis, tapi ada front juga. Nah, itu namanya front angin laut. Dan biasanya front angin laut itu nggak menyebabkan hujan deras, kayak terbentuknya cumulonimbus, hujan petir gitu, enggak ya. Karena perbedaan temperatur antara kedua massa udara yang bertemu itu nggak besar. Sementara kan kalau misalnya di front, misalnya yang front dingin deh, ini kan front dingin ya, itu kan udara yang cold ketemu yang warm ya, nanti terbentuk cumulonimbus yang besar gitu nih. Nah, semakin besar gradien temperaturnya, maksudnya udaranya sangat dingin ketemu udara yang sangat hangat gitu ya. Nah, itu makin membentuk hujan yang makin deras, awan yang terbentuk makin besar gitu. Tapi kalau misalnya ini cool airnya, malah udaranya gak gimana dingin, terus warmnya itu gak gimana hangat juga, nah biasanya terbentuk awan cumulonimbus yang gak gimana tinggi, hujannya juga agak gimana deras. Gitu. Dia lebih ke intensitas hujan sama pembentukan awannya gitu ya. Nah, ini juga terjadi di front angin laut ya. Jadi karena temperatur gradiennya agak besar, temperatur gradiennya tak besar, jadi awan yang terbentuk hanya awan cumulus yang kecil ya. Dia bukan awan cumulonimbus nih yang terbentuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Sam. Bagaimana dengan kata front? Apa tidak bisa terjadi di kawasan tropis? Nah, kalau misalnya kata front, itu kan berarti ada ini ya, layer subsidensi ya. Mungkin enaknya kasih gambar aja deh. Aku enaknya yang slide Pak Zadrak ya, gambarnya itu lebih jelas ya. Mungkin aku gambar aja deh. Kata front. Nah, biasa kayak gini ya. Kalau ada ininya, sorry. Ini itu front hangatnya, lalu biasanya terbentuk awan ya. Tapi awannya nggak gimana tinggi nih, gara-gara dia ada layer subsidence. Nah, ini adalah katafron ya. Gambarnya seperti ini. Nah, sebenarnya temannya katafron mungkin ya sekalian, temannya katafron itu ada anafron. Nah, kalau berbeda dengan katafron, anafron itu bisa naik sampai ke atas gitu ya. Pertumbuhan itu sampai naik ke atas gitu. Nah, gitu. Jadi ininya sampai ke tropopause. Ini adalah anafron ya. Ini adalah katafron. Nah, sebenarnya kalau dari gambar ini kita terlihat ya, kita lihat kalau misalnya di bawahnya anafron dengan katafron, ini ada si front dingin sama front panas. Sorry, tadi pertanyaannya apa ya? Oke, di kawasan tropis. Nah, dan kita lihat di gambar ini, itu kayak ada front dingin dengan front panas. Sementara kan front dingin dengan front panas, itu bisa terjadinya itu sebenarnya ya, itu di lintang menengah. Jadi syaratnya itu harus di daerah tempat bertemunya massa udara yang sangat berbeda gitu ya. Contohnya di lintang menengah kan tadi udara lintang menengah kan tempat bertemunya udara yang hangat dan lembab dari tropis ketemu dengan udara yang dingin dan kering dari polar kan. Nah, itu baru bisa membentuk front. Nah, sementara kalau misalnya untuk kata front, kita ngeliat itu kayak pasangannya itu pasti sama front dingin dengan front hangat ya, baru ada subsidence-nya. Sehingga kata front sama anafront ini tidak bisa terjadi di kawasan tropis ya. Nggak bisa terjadi di kawasan tropis, tapi layer subsidence-nya itu bisa terjadi. Layer subsidence sendirinya itu bisa terjadi, tapi apakah hadir dalam kata front? Enggak ya, soalnya kalau front itu identiknya dengan lintang menengah, pertemuan antara dua massa udara yang berbeda banget ya. Tapi kalau subsidence, layer subsidence-nya itu mungkin terjadi di Indonesia.
gitu. Apakah terjadi tiba-tiba turbulensi sehingga ada udara yang jatuh ke bawah? Nah, itu mungkin layer subsidence-nya mungkin terjadi di Indonesia, tapi kata frontnya itu enggak. Jadi subsidence-nya mungkin ada, tapi enggak dibarengi dengan kata front. Gitu. Jadi itu sih yang bisa ku beri jawaban, yang bisa ku jawab gitu. Semoga membantu ya. Semoga membantu. Nah, ini mungkin lanjut sea breeze front deh, sorry ya. Sea breeze front, jadinya lompat-lompat gitu. Sea breeze front ini terjadi karena ada sea breeze ya, kayak udah angin laut gitu ya, ada angin laut. Nah, berarti kan angin dari laut, sea breeze front kan terjadinya ini ya, ada angin laut. Ada angin laut, berarti terjadinya pas pagi hari gitu ya. Nah, di lautnya tuh kayak udaranya dingin gitu, adem. Terus angin lautnya ketemu kayak bergerak ke darat gitu ya. Darat kan pas siang hari panas banget ya. Ya udah terbentuk front gitu aja. Cuma kan pasti intensitasnya nggak besar. Nggak besar. Sea breeze-nya itu ya udah dingin aja, tapi di permukaan di daratan mungkin ya udah hangat aja. Jadi intensitasnya nggak besar gitu. Awan yang terbentuk juga nggak tinggi ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman mungkin ada tanya ya. Angin laut biasa hasilkan sea breeze front. Angin darat ada ada land breeze front-nya nggak? Ini menurutku enggak ya. Kayaknya enggak ada deh. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita ngelihat land breeze ya, land breeze itu kan angin darat kan terjadinya pas malam hari ya. Ini malam hari. Nah, berarti malam hari. Nah, malam hari itu gimana sih? Berarti di daratannya itu jadi high ya. Kenapa? Karena temperaturnya lebih rendah gitu ya. Temperaturnya lebih rendah, terjadi radiasi balik dari bumi gitu sehingga melepas panas. Dan daratan itu melepas panas lebih cepat dibandingkan laut ya. Sehingga pas malam hari temperatur di darat itu malah lebih cepat dingin dan lautnya malah jadi yang lebih hangat gitu ya. Nah, tapi kita lihat sea breeze ya. Enaknya pakai gambar aja sih, gambar yang atasnya ini ya. Nah, ini kan ada pasokan kayak bedanya land breeze sama sea breeze. Kalau land breeze itu dia kayak nggak ada pasokan panasnya, nggak ada yang kasih panasnya gitu. Jadi simply yang laut ini lebih hangat daripada daratan karena panas yang udah emang dia kandung gitu ya, dan nggak besar sehingga selisih temperatur laut sama darat pada malam hari itu lebih kecil dibandingkan selisih temperatur laut dan juga temperatur darat pada saat pagi hari. Intinya gradien temperatur pas pagi hari lebih besar dibandingkan pas malam hari gitu aja deh. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat intensitas pas malam hari gradien temperaturnya itu lebih rendah. Berarti front yang terbentuk itu nggak ada ya, karena massa udara yang bertemu, oke, ini massa udara yang hangat ya. Yang ini hangat. Yang ini cool lah ya, sejuk. Ya nggak terbentuk front gitu ya, nggak terbentuk awan karena gradien temperaturnya agak tinggi. Sementara kalau sea breeze front, kan gradien temperaturnya lebih tinggi ya. Ada pasokan panasnya nih dari matahari. Jadi biasanya kan daratan tuh sangat panas gitu ya, dan laut tuh jauh lebih dingin gitu. Jadi terbentuk sea breeze front. Land breeze front enggak sih. Sea breeze front yang ada. Nanti masalahnya itu di gradien temperatur pas pagi hari dengan malam hari ya. Di mana gradien temperatur darat dan laut itu lebih tinggi pas pagi hari ketimbang saat siang hari ketimbang saat malam hari. Gitu. Nah, kita lanjut 71. Oke, ini ada sisa 15 menit lagi ya. Oke, kita lanjut 71 ya. Keberadaan butir air super dingin dalam awan cumulonimbus disebabkan karena, nah kalau misalnya air super dingin, itu kan berarti airnya udah sangat dingin ya. Sangat dingin, berarti kalau misalnya dia ketemu inti aerosol gitu, aerosol aja deh, aerosol, dia pasti jadi es ya. Airnya udah super dingin nih, udah super dingin. Jadi nggak mungkin terbentuk tetes hujan aja. Nggak terbentuk air gitu, tapi jadi es. Nah, sehingga di sini kita lihat ya, untuk menjadikan es, butiran es itu kan harus inti sublimasi ya.
Ya udah, jawabannya B. Nah, kalau misalnya inti kondensasi, oke sorry ya, aerosol ini bernilai salah juga ya, karena aerosol ini identiknya jadi inti kondensasi gitu. Kalau ketiadaan NaCl, nah ini kita bahasnya cloud seeding nih sebenarnya. Cloud seeding ya. Jadi gimana kalau misalnya cloud seeding untuk awan panas, itu biasanya pakai NaCl. Mungkin teman-teman udah pernah baca. Nah, tapi kalau misalnya untuk awan dingin, itu pakainya Ag, iya, gitu. Cloud seeding tuh gimana? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak pas cuaca kemarau, kering gitu, kering, nggak sering hujan. Nah, biasanya kan ada ini ya, BMKG kayak ada kasih cloud seeding, terbangin roket gitu buat jatuhin garam atau ada NaCl-nya gitu ya, supaya terjadi hujan. Nah, itu cloud seeding gitu. Dan ada dua tipe. Kalau misalnya di Indonesia itu pakai NaCl, tapi kalau misalnya di negara yang dingin ya, nah itu pakainya AGI. Itu simpelnya. Jadi jawabannya yang B ya, untuk 71. Nah, kita lanjut 72 ya. Pada awal bulan November, bla 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 bla, awal November 2017, NASA melaporkan bahwa hasil pengukuran lubang ozon pada bulan September 2017 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, yaitu lubang ozon yang teramati merupakan lubang terkecil sejak tahun 1988. Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang tidak tepat mengenai fenomena lubang ozon tersebut adalah, nah kita lihat yang A, awan stratosfer yang dikenal dengan awan nacreous tidak memiliki peran terhadap pembentukan lubang ozon. Nah ini sah lah ya. Iya ya, dia mintain tidak tepat ya. Dan ini dia jawabannya. Awan stratosfer yang kita kenal dengan awan nacreous itu sebenarnya awan yang terbentuk dari gas-gas CFC. Nacreous cloud ya, itu banyaknya gas CFC. Nah, sementara kan kita tahu CFC itu merusak lubang ozon ya. Sehingga keberadaan nacreous cloud ini menandakan banyaknya CFC gitu. Dan biasanya awan stratosfer ini banyaknya di kutub selatan ya. Gitu. Dan bisa dilihatnya itu pas awal musim semi, awal musim semi di Australia. Nah, itu biasanya banyak awan nacreous tuh. Nah, terus kita lihat yang B, polar vortex menyebabkan massa udara Ca memiliki suhu yang ekstrim dingin. Nah, ini benar ya, polar vortex ya. Itu menyebabkan massa udara Ca itu memiliki suhu yang ekstrim dingin. Polar vortex tuh kayak ini kayak teman-teman bayangin ada Antartikanya, terus dia kayak gerakan memutar ya. Nah, itu polar vortex gitu. Sehingga udara yang dingin bakal terisolasi di sana, bakal dingin terus. Ya udah dingin-dingin terus. Terisolasi di sana. Hal itu juga terjadi pada CFC ya. CFC ketika masuk ke dalam polar vortex itu nggak bisa keluar, bakal tertampung di sana terus. Makanya terbentuklah lubang ozon ya di bumi bagian selatan. Nah, jadi yang B benar ya, yang C juga benar ya. Jadi atmosfer itu transportasikan CFC, terus ada yang tertransportasikan ke kutub selatan nih, ketemu polar vortex, masuk nggak bisa keluar gitu ya. Nah, terus yang D, terbitnya matahari pada awal musim semi di belahan bumi selatan mempunyai peran terhadap pembentukan lubang ozon pada berita di atas. Nah, ini benar. Ini bernilai benar. Kenapa? Karena penumpukan CFC yang paling intens itu terjadi pas musim dingin. Nah, terus ketika ada panas matahari yang tiba-tiba muncul, panas gitu ya. Nah, itu bakal menginisiasi perusakan ozon oleh CFC-nya. Nah, itu ada videonya. Nanti aku kirim slide-nya deh. Ini aku dulu nonton dari video ini. Dia kayak jelasinnya oke banget sih, yang pembentukan ini ya. Kenapa lubang ozon itu terbentuknya di BBS, di bumi bagian selatan. Nah, sehingga yang D dengan E juga bernilai benar ya. Nah, ini gambar nacreous cloud-nya ya. Itu terletak di awan stratosfer. Ini gambar lubang ozon. Oke. Sip, kita lanjut 73. Peristiwa optik atmosfer yang disebut sundog hanya mungkin teramati jika langit. Nah, ini jawabannya itu ditutupi oleh awan cirrostratus. Nah, kenapa demikian? Mungkin teman-teman ada yang ngafalin juga ya, cirrostratus gitu. Tapi ini terjadinya simply sundog itu harus terjadi ketika matahari menembus
lempeng kristal es. Jadi bentuk kristal es yang ditembus itu harus bentuknya lempeng gitu. Kalau misalnya bentuknya lain itu bakal menghasilkan fenomena optik yang lain juga gitu. Kalau misalnya untuk sandok itu ini cahaya matahari menembus sekumpulan lempeng kristal es. Jadi bentuknya harus lempeng kristal yang heksagonal ya. Itu. Nah, ini kurang lebih gambar sandok ya sama penjelasannya. Teman-teman tenang aja kok, nanti slide ini ku titip ke kakak panitia untuk ku share ke teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 74. Hurricane Irma yang terbentuk pada tanggal 30 Agustus 2017 dan mati pada tanggal 16 September 2017 merupakan siklon tropis terkuat sejak tahun 2005 di. Nah, untuk teman-teman yang sering baca berita, mungkin bisa jawab ya. Mungkin bisa jawab. Ini agak susah sih ya, kalau misalnya ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum pernah baca berita, terus ketemu soal yang ini, gimana ngerjainnya? Simpelnya aku nggak tahu bisa pakai apa enggak sih, dari namanya aja. Hurricane. Hurricane itu adalah penamaan siklon tropis yang terletak di samudra, di Atlantik ya. Tapi kalau misalnya di lautan Pasifik itu, nanti namanya itu tropical cyclone, tapi kalau di Laut India, sama di Jepang ya, itu namanya typhoon gitu. Ya mungkin teman-teman yang belum pernah baca berita Hurricane Irma mungkin bisa nebak-nebak, oh jawabannya lautan Atlantik. Nah terus cek gitu ya, Hurricane Irma benar nggak di Atlantik? Nah benar ya, Hurricane Irma adalah badai tipe Tanjung Verde yang sangat dahsyat menimbulkan bencana besar yang badai paling kuat yang teramati di Atlantik. Gitu. Di Atlantik nih. Gitu. Kita lanjut 75 ya, seharusnya jawaban soal terakhir. Temperatur udara dinyatakan dengan skala Celcius dan skala Fahrenheit. Kedua skala tersebut menunjukkan temperatur yang sama, yaitu pada suhu, mungkin ada teman-teman yang ngafal teorinya, langsung, oh minus 40 derajat. Tapi cara ngitungnya gimana? Mungkin ada cara pertama, teman-teman nyoba satu-satu ya, 30 derajat di Celcius, konversikan ke Fahrenheit, sama apa enggak? Terus coba yang B, C, D, E gitu ya. Tapi ada cara cepatnya, teman-teman cukup langsung ini ya. Teman-teman kan tahu rumus hubungan Celcius dan Fahrenheit itu sekian ya, yang ditunjukkan di slide. Nah, terus cara buktikannya teman-teman cukup gantikan C atau F-nya itu jadi X. Nah, contohnya ya, aku pakai rumus yang Celciusnya ini. Celcius sama dengan 5/9 dikali F dikurang 32 ya. Derajat F-nya, suhu F-nya aku ganti X gitu. Nah, nanti setelah dihitung, dapatnya minus 40 derajat gitu. X itu minus 40 derajat. Nah, ini juga ya, yang F juga dicoba, dibuktikan juga. Coba yang derajat C-nya, aku ubah jadi X-nya. Jadi X. Nah, nanti dapat juga negatif 40. Nah, tapi untuk teman-teman yang awal-awal nyoba satu-satu juga enggak masalah kok. Sama cukup waktunya cukup gitu ya. Nah, tapi ini kurang lebih cara cepatnya, langsung tahu angkanya berapa. Jadi disubstitusikannya, C atau F-nya jadi X. Nanti X-nya itu yang jadi jawabannya. Soalnya kan ini ya, kita ditanyanya itu suhunya sama, berarti kita anggap C dengan F, berarti C sama dengan F gitu ya. Ya udah kita ibaratkan C dengan F-nya tuh X gitu ya. Ya udah ganti C-nya jadi X, F-nya jadi X juga. Masukin, nanti dapat X-nya itu minus 40 derajat Celcius. Gitu. Nah, ini kredit slide-nya ya. Mungkin segitu dulu. Oh, ini ada pertanyaan dari Sam, pawang hujan pakai cloud seeding juga. Pawang hujan ya? Enggak sih, pawang hujan bukan pakai cloud seeding ya. Tapi aku kurang tahu juga sih sebenarnya untuk pawang hujan tuh gimana keterjadiannya. Sorry, aku nggak bisa jelasinnya untuk pawang hujan ya. Oke, ini dari Darren. Kak, tadi nomor 65B ya, kenapa dikunci jawabannya, Dek? Sebentar, sorry. Mungkin Najwi saja aku error. Oke. Ini aku tetap stick ke jawaban ozon sih ya. Soalnya kan, sebentar. Gas rumah kaca itu kan berarti dia bisa ini ya,
bisa memantulkan, intinya mau merangkap radiasi matahari ya. Sementara kalau ozon itu kan menyerap UV. Nah, tadi aku mikirnya gitu, kalau misalnya GRK itu kan dia memantulkan radiasi balik dari bumi ya, jadi dia mantulin infrarednya. Sementara kalau ozon itu menyerap UV. Apakah ozon itu juga memantulkan infrared ya? Kayaknya enggak sih ya. Kayaknya aku tetap stick ke jawabannya B sih untuk 65 ya. Tetap jawabnya B. Oke, sama-sama. Sip. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Semoga sesi hari ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan OSK ya yang terdekat ya. Semangat bagi teman-teman yang semangat untuk semua teman-teman yang sedang mempersiapkan OSK. Udah dekat ya ini ya. Semangat semua ya. Semoga yang terbaik deh untuk teman-teman semua. Mungkin sekian dulu dari aku. Thank you sudah berpartisipasi teman-teman. Thank you Tania, Crescentia. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama semua. Oh iya, aku juga ingin mengingatin sama teman-teman sekalian bahwa besok masih ada kelas pembahasan OSK Meteorologi 2020. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua hadir ya di jam yang sama, yaitu pukul 19.45. Sampai ketemu besok teman-teman. Oh iya, jangan lupa diisi feedback-nya ya guys.